Kalau kita menghina Rasulullah, kalau kita dikafirkan, kita disesat-sesatkan, kita akan mendoakan maksudnya. Mengapa kita iri? Mengapa kita benci? Tidak. Tapi kita mendoakan dia gitu. Yang dibutuhkan ketika kita menghadap atau masuk di dalam Ka'bah atau Masjidil Haram atau masjid-masjid itu adalah toharoh. Apa? Suci. Kalau kita suci lahir, ya kita masuk saja harus berwudu. Kalau kita ada berwudu, apa kita masuk masjid? Kan tidak ada gunanya. Maka kita harus toharoh. Nah, ini tidak perlu harus sholat masuk masjid harus berwudu, enggak. Sebaiknya loh, sebaiknya kalau kita masuk masjid itu berwudu, toharoh dulu secara apa itu lahiriah. Tetapi secara batiniah kita adalah membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran, kejahatan, kedengkian, kebencian kepada sesama makhluk. Tidak hanya kepada sesama umat Islam, tapi sesama makhluk. Jangan ada sedikit pun kotoran-kotoran yang di dalam hati itu, karena itu akan menutup rapat apa kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang akan masuk dalam diri kita. Nah, ini perlunya toharoh. Ada sebuah hadis, barang siapa yang hendak mau tidur, dia itu berwudu, maka malaikat akan menjaga dalam tidurmu. Loh, Bukhari ini, toharoh ini secara lahiriah. Maka secara lahiriah maupun batiniah, marilah kita sama-sama membersihkan dari itu. Kalau tidak itu, maka kebersihan dohir itulah tidak ada artinya kalau tidak ada kebersihan batiniah. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, ketika diomeli orang itu diam, maka malaikat turun mengamini. Hebat kan? Ketika Sayyidina Abu Bakar itu dicaci maki, dimuli oleh orang kafir, maka Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu diam. Malaikat itu berlomba-lomba mengamini. Tapi setelah di lain kali ketika Abu Bakar itu dicaci maki, diomeli, dia menjawab. Maka malaikat itu tidak jadi mengamini, pergi dia tuh lahir lagi. Itulah kehebatannya. Itulah orang yang diam itu bukan berarti bodoh, bukan berarti tidak membalas, tidak, tetapi dia bersyukur karena dengan diomeli, dijahati, dibenci, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Untuk menguji kebersihan hatimu. Kebersihan hati seseorang, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu perlu diuji dengan caci makian. Sejauh mana kebersihan hati kita setelah kita itu dicaci maki oleh orang lain. Kalau dicaci maki kita mendoakan, itulah sebaik-baiknya umat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang dituju itu program Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini. Inilah namanya fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, dan di mana saja kamu berada Allah akan menghimpun kamu semuanya. Jadi kalau
pusat Ka'bah itu pusat rohani itu untuk apa? Menggelar sifat-sifat manusia dengan keindahannya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu diimpun. Yang diimpun apa? Itulah manusia yang akan diimpun oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Allah menghimpun manusia itu semuanya itu hanya satu, dimintai pertanggungjawaban. Kamu, mata kamu, mulut kamu, telinga kamu, hati kamu itu kemana? Apakah sesuai dengan ayat yang pertama itu? Walikuli wijhatun huwa pamuliha. Jadi Allah menciptakan manusia itu untuk menuju dalam apa yang dituju itu. Baitullah itu artinya kan untuk membersihkan untuk membersihkan hati kita ke dalamnya itu. Bukan untuk saling bertengkar, bukan saling untuk mengadu domba, tetapi untuk saling berlomba dalam kebaikan. Inilah nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban dari mulai lahir sampai kita masuk liang lahat. Kalau kita itu sadar bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti apa itu mempunyai kehati-hatian dalam bertindak. Apalagi lisan. Lisan ini adalah yang pertama kali yang diminta pertanggungan. Apa lisan kamu yang kamu ucapkan itu? Untuk apa? Untuk menghujat orang lain? Untuk memfitnah? Apa untuk bertasbih? Bertahmid dan tahbir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Kalau sudah begitu, maka inilah Baitullah yang ada dalam diri kita itu benar-benar apa? Memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kita berpegang teguh kepada Baitullah yang ada pada jiwa kita ini, maka itu akan dijaga oleh malaikat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Tetapi kalau kita lepas dari Baitullah, maka ini kegelapan yang akan menuntun kamu kemana? Ke jurang kehancuran. Ya. Pembahasan rukuk 18 ini sebetulnya sama. Yang dibahas itu ya apa itu? Rumah suci terus. Mengapa diulang-ulang? 49 ya, 149. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Dan dari manapun engkau keluar, hadapkanlah wajah engkau ke arah masjid suci. Tetap masjid Baitullah. Kemana saja kamu keluar, jangan kamu sampai itu melepaskan Baitullah itu dari dirimu sendiri. Karena mengapa? Kalau kita menuju masjid itu diawali dengan tohara, suci, lahir dan batin, maka ini adalah apa? Malaikat yang menjaga kita itu. Nah, seringkali Rasulullah SAW itu diincar oleh orang-orang kafir, bahkan para sahabat itu juga diincar mau dibunuh. Misalnya Mirza Ghulam Ahmad itu kan mujahid abad 14 Hijriah. Itu karena umat yang lain ya, umat Kristiani, umat Hindu, umat Buddha itu kan tidak senang dengan apa kehadirannya Mirza Ghulam Ahmad, sehingga ini iri hati. Saya kalau membaca buku-bukunya itu Mirza Ghulam Ahmad itu mau dibunuh, tetapi sebelum itu dibunuh maka turunlah apa? Busro, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu akan diberi perlindungan dan diberi keselamatan.
dan yang akan membunuh kamu itu pasti binasa. Pasti binasa itu. Itu surah Mujadid. Apalagi para nabi. Nabi seringkali diikuti. Ini sudah sering saya katakan bahwa Umar bin Khattab dengan Abu Jahal itu bersekongkol untuk membunuh Rasulullah SAW. Umar, kalau kamu bisa membunuh Rasul, apa yang kamu minta saya kasih. Disanggupi oleh Umar. Ketika mengintip Rasulullah SAW masuk masjid, dia sujud, dia menghunus pedang mau membunuh. Rasulullah menengok ke belakang. Ini adalah utusan malaikat yang menjaga itu. Tidak jadi. Dimasukkan lagi. Ketika Rasulullah pulang dari masjid, maka mau dibunuh. Ketika sudah diambang gini ya, maka Rasulullah menengok ke belakang. Itulah Umar kebingungan dan malu sekali itu. Ditanya, wahai Umar, kamu mau apa? Tidak bisa menjawab. Kamu mau apa? Mulai saat ini aku bersumpah dan berjanji tidak akan mengganggu lagi Muhammad. Lah, perjanjian dan sumpah itu dipegang teguh para orang-orang kafir, sekalipun itu orang apa? Orang kafir. Umar itu kan belum masuk Islam, masih kafir. Nah, sampai dia itu masuk Islam itu gara-gara itu mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad itu selalu berdoa mudah-mudahan Umar bin Khattab diberi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membunuh itulah didoakan. Kalau kita menghibah Rasulullah, kalau kita dikafirkan, kita disesat-sesatkan, kita akan mendoakan maksudnya. Mengapa kita iri? Mengapa kita benci? Tidak. Tapi kita mendoakan dia itu. Selama kita masih berpegang teguh sama pondasi apa itu Baitullah kita itu kuat dan kita jaga, kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk bertasbih, tahmid dan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, maka Allah itu akan menjaga sebagaimana Ka'bah itu dijaga. Siapa yang mau bisa menjancur Ka'bah? Tidak ada. Pesawat pun itu kalau terbang di atasnya tidak berani. Insya Allah malah jatuh kalau terbang di atasnya. Maka dia mesti menghindar. Tidak berani di atasnya itu. Itulah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Baitullah. Kalau kita menjaga Baitullah yang ada dalam diri kita, kita akan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah sedemikian rupa kuatnya keteguhan kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebenaran itu tidak butuh banyak. Wah, kita mempunyai anggota yang banyak, kuat ini, belum tentu. Belum tentu. Sedikit, sampai di dalam Al-Quran 20 orang bisa mengalahkan 200 orang. 1000 orang mukmin bisa mengalahkan 2000 orang mukmin, bahkan lipat 10 kali, 10.000, maka dia akan tumbang. Nah, bukan jaminan bahwa kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu rabbika wala takuna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Allah. Maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran. Ini pembahasannya ini kan terus masjid. Mengapa diulang ya? Mengapa diulang? Kemana saja kamu masih suci. Itu supaya kita itu terus
diingatkan oleh ayat-ayat ini gitu loh. Ayat-ayat ini selalu mengulang mengingatkan kita supaya kita menjaga, benar-benar menjaga Baitullah yang kita bangun dalam diri kita sendiri. Nah, itu menjadi fondasi yang amat sangat kuat. Kalau sudah demikian umat Islam mau apa lagi? Kita bertengkar, kita perlu hujah untuk yang lain, jadi mengkafir-kafirkan atau menjelek-jelekkan kelompok yang lain, itu kan tidak boleh, karena umat satu tidak bisa diikat dengan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah cukup sebetulnya itu, tauhid ini sudah cukup, dua syahadat ini. Mengapa kita masih bertengkar terus menerus? Sebaiknya umat Islam itu apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Biarlah orang-orang itu menyesatkan dan mengafirkan dan lain sebagainya, tetapi kita tetap pendirian kita apa? Bersama. Innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Kalau kita itu yang terakhir ya, yang terakhir kalimat itu, maka muliakanlah aku akan membuat kamu mulia, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengafiri aku. Kalau kalimat memuliakan itu bagaimana? Allah itu yang maha karim, yang maha mulia, cukup di mulut? Tidak. Tetapi kita mengekspresikan diri kita itu mengangkat Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang menciptakan alam raya semesta ini, sehingga menempatkan Allah dari segala-galanya di tempat yang paling atas, dan tidak ada lagi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas sepenuhnya manusia itu kalau tidak Allah itu, sehingga kita itu ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengafiri sedikit saja ayat-ayat suci Al-Quran, maka Allah itu akan mencabut kenikmatannya. Tetapi kalau kita tetap itu berjalan di atas kebenaran dan bersyukur atas nikmat Allah, yakni artinya kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun khairu mahdhah, itu kita berdoa. Maka ketika orang-orang itu membenci, menyesatkan, justru kita beruntung, kekafirannya itu diambil, kekurangan yang ada diri kita itu diambil orang yang mengkafirkan, orang yang menyesatkan. Kita berusaha mohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita berjalan di atas kebenaran, supaya kita dijauhkan dari kekafiran, mengafiri ayat-ayat ini. Karena Al-Quran itu adalah 6.600 lebih itu ayat, itu semuanya itu belum tentu kita itu bisa atau mampu untuk mengikutinya. Wattabi'u, jadi mengikuti ayat-ayat suci Al-Quran. Hanya sedikit mungkin yang kita ikuti itu. Lah, kita menyempurnakan itu. Sedangkan orang-orang yang merasa sudah hebat, winter itu menguasai Al-Quran, kafir kamu, sesat kamu. Inilah keuntungan kita, apa? Kekafiran dan kesesatan itu diambil. Itu kan kesombongan yang luar biasa, saya kira. Mengafirkan, menyesatkan, kesombongan yang luar biasa. Mengapa kita diingatkan saja? Maka yang terakhir memuliakan Allah itu adalah mengangkat Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala yang menciptakan, zat yang mencipta alam raya semesta ini, dan tidak ada lagi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita kata Allahu Akbar, maka ada apa yang ada di muka bumi ini, di langit ini sudah hilang, plus kita menyatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Baitullah kita.